Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini dengan tema bronkitis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Lisda dan juga Dokter Pusan. Nah nih di slide ini sudah nampak nih dokter, patofisiologi bronkitis nih. Iya. Bersama dengan apa ini tulisan-tulisan? Iya, Tidak saya mengerti ya. dokter. Iya. Mohon dijelaskan dokter. Kita lanjut ya. Oke. Jadi sebelum masyarakat yang menontonnya tambah pusing, jadi nanti kita persingkat saja bagan ini gitu ya, karena bagan ini kayaknya terlalu ribet ya, mau dihafal ya. Akademis nih dokter. Iya, mau dari panah ini turunnya kemana nih gitu, nanti tambah pusing ya. Jadi nggak apa-apa, jangan pusing dulu, kita akan membahas ini sepintas saja ya. Jadi akut bronkitis tadi ya, itu diawali dengan yang namanya inflamasi atau adanya infeksi. Nanti kita flashback lagi yang tadi slide sebelumnya. Virus kah yang masuk, bakteri kah yang masuk, jamur kah, atau yang non-infeksi. Kita terlalu banyak terpapar asap rokok misalnya, terlalu banyak kena asap-asap bakaran misalnya ya, dan lain sebagainya. Lalu ketika masuk ke dalam tubuh, akan ada yang namanya inflammatory response atau respon terhadap peradangan itu. Jadi tubuh sendiri itu akan berusaha mengeluarkan respon ya, berusaha untuk mengatasi peradangan tersebut. Nah, dikeluarkanlah bermacam-macam respon, ada leukosit kemotaksis ya, bronkial epiteliumnya bereaksi dan lain sebagainya, termasuk juga memproduksi mukus namanya. Jadi mukus itu lendir. Oke. Jadi di saluran bronkusnya itu dia keluarkan lendir sebagai respon bahwa ini ada loh yang ada sesuatu yang harusnya nggak masuk nih. Oke, tapi bentuk peradangannya beda nggak dok? Yang disebabkan karena bakteri, yang disebabkan karena virus, bentuk peradangannya beda nggak? Atau Jadi kalau gejala di luarnya itu sebenarnya hampir sama, kecuali dari sputumnya, dahaknya kita ambil sampel. Oke. Kita periksakan, barulah kita tahu apa sih sebenarnya penyebabnya. Oke, jadi dari yang dirasakan pasien atau jenisnya penderita sama. ini sama aja sebenarnya, Iya. baik dia dari bakteri, virus dan lain Iya, sebagainya tadi. betul, sama. Oke. Nah, jadi keluarkan ini kan ceritanya ya. Kemudian kan ada rambut-rambut halus nih sebenarnya di bronkus. Jadi semua saluran nafas tuh ada silia-silianya. gitu. Ada rambut halusnya ya sebagai mekanisme barrier tubuh. Ya, jadi menangkal, siapa tahu belum tertangkal dari bagian atas gitu. Nah, itu akhirnya rusak lah, disfungsi namanya. Dia nggak bisa menjalankan fungsi dengan baik karena udah keburu terpapar atau kontak dengan si yang masuk tadi, entah virus, bakteri, jamur atau non infeksi tadi. Akhirnya keluarlah gejala klinisnya yang hampir serupa. Tadi ya, ada batuk, kemudian ada malaise, ada sakit kepala, ada nyeri otot, ada demam, ada nyeri dada, iya sampai demam sebagai penanda inflamasi ya atau infeksi ya. Kemudian ada nyeri dada nih, pleuritic chest pain ya. Jadi sebagai bentuk reaksi tubuh tentu ada perasaan nyeri di dada. Kemudian akan keluar yang namanya wheezing, bengek deh bahasa awamnya supaya gampang hafalnya ya. Karena apa? Karena reaksi respon inflamasi tadi menyebabkan menyempit bronkusnya. Menyempit. Jadi yang harusnya rongganya segini menyempit. Gitu. Mana ada lendir lagi lebih banyak produksinya untuk menangkal tadi ya. Jadi makin mau masuk udara tuh makin sempit. Makanya ini keluar. Jadi bengek keluarnya gitu. Makanya dia mirip dengan asma. Baru tahu tuh dokter karena tersumbat dia terhalang. Iya, makin sempit, banyak lendir, mau lewat tuh susah gitu. Makanya dia jadi keluar suara napas yang ada kelainan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nggak seribet itu kan ternyata ini ya. Ternyata udah gampang bisa. setelah dijelaskan dokter. Iya. Simple ternyata ya dokter. Simpel ternyata ya. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu dihafal ya. Kecuali yang nontonnya anak kedokteran mungkin harus dihafal ya. Oke, dokter. Nah, kita lihat ke gejalanya nih. Akhirnya kita sampai di gejala ya. Ada batuk yang menghasilkan sputum ya, atau dahak dahak ya bahasa awamnya ya, atau lendir gitu ya. Jadi kebanyakan sih berlendir, tapi bisa juga tidak gitu ya. Kemudian bisa warnanya sih biasanya kuning ya. Biasanya kalau udah kehijauan tuh dia udah agak lama ya. Jadi biasanya udah agak 2 minggu ke atas lah, 2-3 minggu. Tapi biasanya di bawah 1 minggu masih bening atau jernih lah, kadang-kadang kekuningan aja. Kemudian demam, tapi biasanya nggak terlalu tinggi ya, reaksi tubuh aja, ada infeksi.
kelelahan atau gabung dengan malaise tadi ya, Oke. tampak lemes, letih, lelah gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain juga. Padahal dokter. nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian hidungnya mulai berair, kayak pilek lah. Jadi ini pilek ya istilahnya ya. Gitu. Kalau dia berlanjut, kan kita cuma tadi udah paham ya masalah akut dan kronis. Ini cuma timing sebenarnya. Jadi ketika dia udah lebih dari 3 minggu atau lebih dari 1 bulan, 4 minggu, kan dia berubah nih jadi bronkitis kronis. Kronis. Ya, mungkin kan banyak ya kalau kita gali penyebabnya, apakah nggak terdeteksi, kurang penanganan dini dan lain sebagainya ya, imun yang memang masih turun dan lain sebagainya. Akhirnya gejalanya akan lebih berat, makanya ada sesak nafas yang berat ya. Kemudian nanti akan lebih parah, mungkin bisa demamnya lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Itu tergantung penyebab bronkitisnya juga nggak dokter? Apa karena virus atau Bisa juga, tergantung penyebabnya ya. Apalagi kalau bakteri, bakteri ini kan memang perlu penanganannya gitu. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Putri ya. Oke. Beda dengan virus yang self-limiting disease gitu ya. Itu gejalanya. Jadi betul ya kalau misalnya masyarakat menyebutnya sudah agak lama batuknya, kemudian disebut udah bronkitis. Dia mungkin asal muasalnya seperti ini ya Oh, inilah penjelasannya. awal mulanya dokter. Ya, tapi mungkin sebenarnya bukan ini ya dalam pikiran masyarakat ya. Tapi mungkin sudah membantu untuk meluruskan ya, mungkin seperti itu. Tapi ingat, bukan berarti batuk yang lama itu udah pasti bronkitis, bukan. Belum tentu ya dokter. Ya, bukan. Ya. Jadi bedanya dengan flu biasa ini apa dokter sebenarnya? Oke. Dengan flu batuk pilek misalkan yang biasa itu sebenarnya Jadi nanti perbedaannya itu sebenarnya akan kita temukan sebenarnya di diagnosa ya, akan lebih jelas oleh dokter Putri ya. Tapi sepintas aja. Oke. Nanti akan digali lagi sih. Pertama gejala ya, kemudian yang kedua dari pemeriksaan fisik terutama. Kalau dia cuman bagian di kafum nasi misalnya, tentu di bagian rongga dada normal kan pemeriksaan fisiknya, nggak ada suara nafas tambahan misalnya, mengik tadi dan lain sebagainya. Gitu. Oke dokter. Oke, mungkin untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh dokter Putri ya untuk diagnosis. Oke. Silakan dokter Putri. Oke. Diagnosis nih ya dokter ya. Kita cerita banyak ya tadi ya sama dokter Lisda ya tentang bronkitis. Jadi peradangan pada bagian bronkus, cabang 2 dari tenggorokan ya. Persimpangan Tenggorokan itu pernapasan ya. Ya, nama awalnya tenggorokan, trakea nama medisnya, terus bercabang. Nah, itulah yang terjadi peradangan. Bronkus namanya. Nah, tadi pertanyaannya Poso adalah gimana sih dok kita bisa membedakan bronkitis ini dengan penyakit yang lain. Jadi memang penyakit yang berkenaan dengan sistem pernafasan itu gejalanya sama-sama. Iya mirip-mirip semua ya dokter ya. Iya, flu, demam, lemes badannya itu sama. Nah, yang membedakannya adalah bagaimana cara kita dokter tenaga medis menggali lagi nanti jalan ceritanya itu kayak gimana. Jadi ada yang namanya anamnesis ya. Anamnesis itu dokter akan melakukan wawancara medis sama pasiennya. Jadi wawancara medis inilah nanti yang wawancara medis dan pemeriksaan fisik yang nanti akan menegakkan 80% diagnosis itu ya. Apa aja sih yang ditanya sama dokternya? Yang pertama kita tanya tentu saja keluhan. Kamu keluhannya apa? Gitu. Keluhannya biasanya batuk. Nanti baru kita tanya, batuknya udah berapa lama? Batuknya udah 2 minggu lebih dok. Nah ini kata kunci kalau ini bukan sekedar batuk yang disebabkan karena virus. Karena kalau virus kan dia ada kemampuan self-limiting tadi. Self-limiting tuh dia membatasi dirinya sendiri. Jadi sekitar kurang dari seminggu kemungkinan sudah sembuh. Pergi lagi deh. dokter. Gitu. Ya dia sudah terbatas nih kemampuannya untuk menginfeksi. Kontrak sebentar ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah 2 minggu, dokternya akan curiga ternyata ini mungkin batuk ataupun penyebabnya itu karena bakteri ini bisa jadi. Nanti kita tanya lagi batuknya berdahak atau enggak. Berdahak dok. Nanti ditanya lagi dahaknya warna apa gitu. Kuning kah, kehijauan kah. Nah, kita itu semua pertanyaan itu jadi clue untuk dokter untuk nanti menyusutkan. Diagnosis itu kan banyak sekali ya, diagnosis bandingnya itu kan banyak sekali, apalagi cuma sekedar batuk gitu. Nah, nanti kita yang akan mengkerucutkan diagnosis tersebut jadi satu diagnosis spesifik. Nah, yang penting juga kalau untuk di bronkitis ini kita tuh nanyain riwayat sosial. Namanya riwayat sosial itu adalah kita tanya pekerjaannya apa. Satu, bisa jadi saya pernah dapat pasien dia pekerjaannya adalah pemanggang sate. Jadi Oh, dia jadi itu wajar. Memang tiap hari kena kena asap bakar dari arang. Nah, berarti kan itu satu clue ya kalau dia kemungkinan ini paparannya karena non infeksi tadi, karena debu atau karena asap dari arang. Atau mungkin nanti kita tanya merokok atau enggak
Nah, ini jadi plus sekali merokok atau enggak Ya poso ya. Iya, Itu gitu ini ya. harus diwanti-wanti nih Iya, para betul. pemirsa nih dokter. Karena banyak ini tetap merokok tetap sehat kok. Ya, ini Iya, betul. harus diluruskan ya. Harus harus masyarakat tahu ya bahwa waktu saya sekolah dulu di ruang jantung, ruang khusus jantung itu tidak ada pasiennya yang tidak punya riwayat merokok. Semuanya punya ya, karena dia merokok sampai bertahun-tahun. Nanti kita tanya juga sampai sehari berapa bungkus gitu. Ada yang sehari sampai 2 bungkus, itu banyak sekali. Karena dia ke seluruh bagian pernafasan tadi ya, dokter, Benar. yang banyak sekali cabang-cabangnya, Betul sekali. alurnya. Dan bronkitis ini nanti bisa saja dia tidak hanya bronkitis sendiri. Ada yang namanya bronkopneumonia, berarti nanti parunya juga sudah kena. Tadi yang bagian alveoli ya, tadi kan bronkus, bronkiolus, alveolus itu kan bisa kena juga. Bisa saja dia nggak cuma sekedar bronkitis, tapi juga sudah bronkopneumonia atau mungkin sudah pneumonia. Berarti memang sudah parunya yang kena, bukan lagi di percabangan dari bronkus tadi. Udah rusak semua tuh ya dokter ya. Sulit tuh benarinnya tuh. Betul. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan fisik nanti dokternya sudah tanya-tanya panjang, nanti sudah ada nih di pikiran dokternya kayaknya kemungkinan ini adalah bronkitisnya yang kronis atau bronkitis tapi bronkitisnya akut disebabkan karena bakteri, misal ya. Tapi kan kita akan konfirmasi lagi dengan lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita lihat dulu dari keseluruhan. Kok pasiennya kayaknya nafasnya berat ya. Nah, itu kan juga dinilai itu sama dokternya. Terus kayak apakah dadanya terlihat kembung gitu. Apa ya kita ngomongnya tuh dadanya kayak gentong. Nah, itu kan juga tanda bahwa dia tuh sebenarnya sulit bernafas. Atau nafasnya kayak mencucu. Mencucu itu kayak gitu loh, bernafas tuh dari mulut, perlu bantuan dari mulut karena dia kesulitan untuk mengambil udara. Itu kan respon kita untuk mencukupkan udara yang kita butuhkan dalam satu hari. Nah ini sedikit di luar konteks dok. Iya. Ini banyak yang lagi viral nih memang katanya nafas tuh bagusnya memang dari hidung aja, jangan dari mulut. Sampai ada yang tidurnya mulutnya di plaster dokter. Ini banyak yang viral di media sosial. Ini seperti apa dokter? Sebenarnya mungkin balik lagi ke di awal tadi, kalau di hidung kan kita punya full filter yang namanya bulu-bulu hidung. Nah, bulu-bulu hidung itu kan fungsinya untuk menyaring kalau misalnya ada benda-benda asing atau bakteri atau virus yang tidak seharusnya masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Kalau di mulut kan nggak ada. Ada saringannya dokter Iya, ya? kalau di mulut kan langsung dia. Makanya kita nafasnya dari hidung, keluarkannya dari mulut. Sebenarnya itu ya bagus. Tapi kalau bernapas lewat mulut itu tetap masuk ke saluran pernapasan dokter kan? Ada saluran pernapasan, ada saluran pencernaan dokter ya? Iya, benar. Kalau dari mulut kan? Tapi memang kalau dari mulut dia tidak ada filter bulu-bulu atau rambut-rambut yang bisa mengfilter misalnya ada benda asing di situ. Misalnya kita hirup bernafas terus ternyata ada pasir atau apa di sekitar kita, kan itu bisa langsung masuk, bisa langsung tersedak kita. Iya. Iya. Kayaknya kita harus sesuai fungsi dari Tuhan aja deh. Kalau Iya. mulut untuk makan ya dipakai untuk makan gitu ya. Ini banyak Kayaknya yang terlalu aneh-aneh kelelahan nih. deh, aneh-aneh deh mulut untuk makan dipakai untuk bernafas gitu. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Yang penting juga adalah biasanya nanti dokter akan mendengarkan suara nafasnya, suara nafas dari si pasiennya, pakai stetoskop didengarkan ya. Jadi yang didengarkan dokter itu sebenarnya apa sih? Suara nafas tadi. Apakah suara nafasnya normal? Normal itu artinya tidak ada suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan itu jadi clue bahwa ada satu penyakit pernafasan. Contohnya tadi dokter Lisa sebutkan mengi. Mengi ya? Atau bahasa medisnya wheezing. Wheezing itu penanda bahwa ada saluran pernafasan yang menyempit. Kenapa dia sempit? Oh, mungkin karena ada riwayat asma gitu. Belum terspesifik ya ke bronkitis. Terus kita dengarkan lagi kok kayak ada bunyi grok-grok kalau kita bahasa awamnya ya, grok-grok. Atau rongki kalau kita secara medis nyebutnya rongki. Oh, berarti mungkin ada lendir yang banyak di paru-paru tersebut. Jadi terdengarlah lewat stetoskop. Oke, jadi itu yang diperiksa dokter ya, dari stetoskop bisa mendengarkan langsung suara napas dan bisa mendiagnosa ya dokter. Betul. Oke dokter, semakin menarik pembahasan Ya. kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.